mulia, elegan, dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita kembali melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan pembahasan yang kita ambil dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, kitab yang mengantarkan kita untuk memahami prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita sedang berbicara tentang al-iman bil yaumil akhir, iman terhadap hari akhir. Satu di antara pokok keimanan yang akan sangat berdampak terhadap amal-amal yang kita lakukan di dunia sekarang ini. Al-Yaumul Akhir diawali dari kematian kita yang kemudian masuk ke alam barzakh. Di alam barzakh atau alam kubur, di sana ada fitnatul qabri, yakni fitnah kubur, yang bentuknya adalah soalu malakain, pertanyaan dua malaikat tentang tiga perkara yang sangat penting. Man rabbuk, wa madinuk, wa manabiyuk. Siapa Rabb sembahanmu, apa agamamu, dan siapa yaitu nabimu. Kemampuan menjawab pertanyaan ini benar-benar akan menjadi modal utama untuk bisa menikmati kehidupan setelahnya. Dan ketidakmampuan menjawab pertanyaan ini akan menjadi awal kebinasaan yang akan dia rasakan di hari berikutnya lebih berat, lebih sulit. Dan kemampuan menjawab pertanyaan ini sangat ditentukan dengan sekarang ini. Saat sekarang kita hidup di dunia ini. Apakah kita termasuk orang yang betul-betul beriman kepada Allah, lalu menjadikan Allah sembahan kita, dan kita mentauhidkan Allah? Apakah kita menjadi orang yang benar-benar menjalankan syariat ajaran agama Allah? Dan apakah kita orang benar-benar beriman kepada Rasulullah SAW sebagai uswah, qudwah, contoh, teladan dalam mewujudkan syariat agama Allah SWT? Orang yang Allah berikan kemampuan menjawab pertanyaan ini, berikutnya dia akan mendapatkan nikmat kubur. Adapun yang tidak bisa, berikutnya dia akan mendapatkan azab kubur. Kemudian berikutnya adalah pembangkitan manusia dari alam barzahnya, dari alam kuburnya. Dia di alam barzah ila yaumi yub'atsun, sampai hari mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah alam barzah, Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan ruh ke jasad manusia. Lalu Allah akan membangkitkan, dan dibangkitkannya manusia dalam keadaan hufatan, uratan, ghurlan. Telanjang kaki, telanjang badan, dan dalam keadaan belum dikhitan. Dan tidak ada kesempatan untuk saling melihat laki-laki perempuan di saat itu, walaupun mereka saling telanjang. Karena dahsyatnya suasana seperti yang digambarkan di dalam ayat Al-Quran yang telah kita sampaikan. Kemudian di antara peristiwa pula adalah didekatkannya matahari sejarak 1 mil, sehingga suasana sangat gerah, sangat panas. Bahkan manusia dibanjiri dengan keringat mereka. Ada yang mereka dibanjiri di keringatnya sampai semata kaki, ada yang sepetis, ada selutut, ada sepinggang, bahkan ada yang sampai tenggelam, ini sampai ke daun telinganya, hampir menenggelamkan mereka. Dan semua kadar keringat ini adalah ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal mereka.
tentu semakin mereka memiliki kelebihan amal, semakin mereka merasakan kenyamanan. Semakin mereka tidak memiliki amaliyah yang berkualitas, semakin mereka mengalami kesengsaraannya. Hingga ada orang-orang yang Allah berikan perlindungan di hari ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara peristiwa yang akan mereka alami pula adalah ini mereka akan ditimbang amal mereka. Akan ditimbang amal mereka. Apakah mereka mendapatkan hasil beratnya timbangan amal kebaikan? Atau bahkan mereka akan ringan timbangan amal kebaikannya? Dua-duanya memiliki konsekuensi. Berbahagialah orang mereka amal kebaikannya lebih berat. Dan binasalah orang mereka amal kebaikannya lebih buruk. Dan telah kita sampaikan pula amal-amal apa yang akan bisa memberatkan kita dalam timbangan. Kemudian Allah akan melakukan berikutnya adalah ini adanya hisab. Adanya yakni hisab terhadap amal-amal manusia. Setelah itu juga diberikannya lembaran catatan-catatan amal. Di antaranya Allah akan melakukan hisab. Dan hisab sebagaimana telah disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah tegaskan Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang Allah berikan kitab dengan tangan kanannya, barang siapa yang dia diberikan kitab dengan tangan kanannya atau diterima kitab itu dengan tangan kanannya, dia akan mendapatkan hisab yang gampang. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yawm innallaha sari'ul hisab. Hari ini akan dibalas setiap jiwa terhadap apa yang telah mereka lakukan dan tidak ada kezaliman sama sekali di hari itu. Sesungguhnya Allah zat yang maha cepat yakni hisabnya. Dan Nabi kita mengatakan laisa ahadun yuhasabu illa halak. Tidaklah seorang mereka akan dihisab kecuali dia pasti akan binasa. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, hisab, ada hisab yang yasiran, ada hisab yang ini yang dia akan diadab dengan hisab tersebut. Hisab yang yasir, hisab yang mudah, itulah yang dikenalkan dengan istilah al-arad. Al-arad yaitu pemaparan. Di mana seorang mukmin dia akan bersendirian dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah akan paparkan perbuatan-perbuatannya itu. Dan semua perbuatan dipaparkan Allah, dia akui semuanya. Sampai dia merasa tidak akan mungkin selamat. Kemudian Allah katakan pada mereka bahwasanya Allah ini sebagaimana Allah tutupi aib dia di dunia, Allah ampunkan ini kesalahan-kesalahan dia. Pemaparan yang hanya antara dia dengan Allah Ta'ala. Yang tidak diketahui oleh orang lain. Tetapi tentu bagaimana perasaan seorang hamba ketika Allah Subhanahu wa taala memaparkan berbagai macam perbuatan dia, memaparkan kesalahan-kesalahannya, kemaksiatannya, menunjukkannya. Alangkah sangat malunya seorang hamba. Bayangkan saja saat Anda menghadap bos, lalu sang bos melihatkan semua perbuatan Anda yang Anda tidak akan bisa lagi membantah, kecuali mengiyakan. Alangkah sangat malunya. Walaupun tidak diketahui orang lain, apalagi kemudian di Allah, yaitu paparkan kepada yang orang lain. Adapun hisab yang berat adalah hisab yang dikatakan oleh Nabi tersebut, man husiba udzib. Barang siapa dihisab maka dia akan diadab, akan celaka. Kata Aisyah radhiyallahu anha, awalaysa yaqulullah ta'ala wa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Ya Rasulullah SAW, tidakkah Allah mengatakan bahwasanya mereka dihisab
dengan hisab yang gampang. Kata Nabi, innama dalikal al-ardu. Itu adalah al-ardu, ini pemaparan. Walakin man nuqisa al-hisab yahlik. Akan tapi barang siapa yang dia barang siapa yang dia di munaqasah itu didebat dengan hisab itu, maka dia akan binasa. Sehingga ada hisab yang qasira, hisab yang gampang, itulah hisabnya seorang mukmin yang akan disendirikan dengan Allah Ta'ala, yang Allah akan paparkan tentang segala kesalahan dia. Dan tentu ini juga peristiwa yang sangat dahsyat bagi dia, walaupun tidak Allah hadapkan di hadapan para makhluk. Inilah yang dikatakan hisab yang yasira. Ada hisab yang sulit, hisab yang berat, hisab yang dia akan merasakan adab, hisab yang dia akan diniqas, hisab yang akan didebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yaumul hisab adalah hari yang sangat dahsyat, hari yang sangat mengerikan, di mana seluruh amal manusia akan dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil maupun yang besarnya semuanya akan dipaparkan Allah Subhanahu wa taala. Yang diantaranya Allah pun tegaskan hari-hari yang Allah akan menegakkan hisab dan memberikan pahala. Wa asraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a binabiyyin wa syuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Dan bumi dalam keadaan bersinar terang dengan cara Rabbnya, dengan cahaya Rabbnya. Wa wudi'al kitab, dan kitab akan diberikan kepada masing-masing yang berhak menerima kitab. Sehingga ada orang yang mereka betul-betul berbahagia dengan kitab itu. Ada orang yang mereka sengsara dan akan merasa dipermalukan dan betul-betul merasakan kebinasan dengan menerima kitab tersebut. Seperti yang telah kita sampaikan pada pembahasan yang kemarin, waktu kita menyampaikan lembaran kitab catatan amal manusia. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih. Adapun orang mereka menerima kitab catatan amal mereka dengan tangan kanan mereka. Fayaqulu ha'um qra'u kitabiyah. Mereka dia akan mengatakan, inilah kitab. Inilah kitab yang aku terima. Silahkan baca kitabku ini. Dia berbangga kepada kawan-kawannya, dia tunjukkan tentang amal-amal dia, isi kandungan kitab tersebut, dia berbahagia. Dan dia tegaskan, ini dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya kenapa aku dulu beramal seperti itu? Karena aku yakin, betul yakin akan datang hari di mana manusia akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Sehingga dia akan hias seluruh waktunya. Dia siapkan betul-betul amal-amal karena dia tahu, dia yakin bahwa dia akan dihisab oleh Allah SWT. Maka fahuwa fi isyatin radiyah, fi jannatin aliyah, qutufu wadaniyah, kulu wasrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Dia pun sekarang berada di surga, dia pun sekarang dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Dia di surga yang tinggi, dia dipersilahkan makan, minum sepuasnya, disebabkan karena amal-amal yang mereka lakukan sebelumnya. Ini hari-hari ketika mereka di dunia. Ini adalah orang mereka ini mendapatkan kitab catatan amal dengan tangan kanan mereka, yang merupakan alamat kebaikan dengan apa yang telah mereka dapatkan itu. Wa amma man utiya kitabahu bi shimali. Adapun orang mereka menerima kitab catatan amal dengan tangan kirinya, dalam ayat yang lainnya min wara'i dhahri, dari belakang punggungnya, maka fayaqul, mereka akan mengatakan, lam uta kitabiyah, seandainya aku tidak diberikan kitab, wala adri ma hisabiyah, walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak mengetahui akan ada hisab seperti ini. Ya wailata kanatil qadhiyah, seandainya kematian itu yang menyelesaikan segala-galanya. Tetapi kematian adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Wa inna daral akhirah layyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan sungguhnya akhirat adalah kampung yang sesungguhnya kalau mereka mengetahui. Maka kematian justru adalah awal untuk menjalani kehidupan yang sesungguhnya. Ini kehidupan yaumul akhir. Dia akan diberikan kitab, waji'a bin nabiyina wasyuhada, dan akan didatangkan para nabi dan para saksi-saksi. Para saksi-saksi yang tidak akan mungkin dia bisa mengingkari para saksi tersebut.
saksi yang tidak akan dusta, bukan saksi-saksi yang palsu, tapi saksi-saksi yang akan memberikan kejujuran persaksian. Wa qudiya bainahum bil haqqi, dan akan diputuskan antara mereka dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Tidak ada keputusan yang salah, keputusan yang seadil-adilnya. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan terzalimi ini sedikit pun. Wa wudi'al kitab, dari itu setiap orang akan diberikan kitab. Akan diletakkan, ini akan diberikan kitab pada setiap orang. Fataral mujrimina musyfikina mimma fihi. Kamu lihat orang-orang yang mujrim, orang-orang yang mereka durhaka, mereka ini benar-benar dalam keadaan ketakutan terhadap apa yang ada dalam kitab catatan amal tersebut. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mereka mengatakan, aduh celakanya kami, kitab apaan ini yang tidak meninggalkan perkara yang kecil apalagi yang besar. Illa ahsaha, kecuali semuanya tertulis, tertuang di dalam kitab tersebut. Wa wajadu ma amilu hadira, mereka mendapatkan semua perbuatan mereka itu hadir, ada dalam kitab catatan amal tadi. Wala yatlimu rabbuka ahada, sedangkan Rabbmu sama sekali tidak menzalimi yakni siapapun. Itulah hari manusia akan, yaitu melakukan perhitungan terhadap seluruh amal-amal manusia, yang seluruh amal akan direkap oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia tinggal tunduk dan bertekuk lutut dengan pengadilan Allah yang seadil-adilnya. Karena itulah hari Allah menegakkan yaitu keadilannya dengan hisab yang Allah lakukan, sehingga tidak ada orang yang mereka mengeluhkan tentang kezaliman. Semua mereka mendapatkan keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan masalah hisab ini. Disebutkan oleh para ulama kita. Di antara kaidah dalam masalah hisab ini, yang pertama, al-adlu tam. Allah akan menegakkan keadilan yang sesempurna-sempurnanya. Keadilan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala akan betul-betul tegakkan keadilan yang sempurna, sehingga tidak akan tercampur kezaliman sedikit pun. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di antaranya, hari-hari yang layak untuk dikhawatirkan manusia. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Takutlah kalian akan datangnya hari di mana kalian akan dikembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap jiwa akan dibalas dengan sempurna tanpa ada kezaliman sedikit pun dalam pembalasan Allah taala. Sehingga sekecil apapun perbuatan itu akan dibalas Allah taala. Sehingga Luqman pernah memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabirun. Ya anak, wahai anakku, sesungguhnya jika ada sebiji atau ada semut kecil yang berada di sebuah bebatuan, atau di langit, atau di bumi, pasti akan Allah ini datangkan balasannya. Wahai bunaya, seandainya ada perbuatan baik sekecil apapun, atau perbuatan apapun, perbuatan sekecil apapun, baik ataupun buruk, yang ada di langit atau di bumi, di bebatuan, di bebatuan, atau di langit atau di bumi, pasti akan Allah datangkan. Allah, zat yang maha lembut, lagi maha ini mengetahui segala-galanya. Allah maha detail pengetahuannya. Tidak ada amal yang terlewatkan dari pantauan Allah Ta'ala. Tidak ada amal yang tidak terliput oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan harapan bagi orang berbuat baik, bahwa kebaikannya tidak akan pernah terlewatkan oleh Allah Ta'ala sekecil apapun kebaikan itu.
Dan ini pula sekaligus adalah ancaman bagi orang mereka berbuat buruk. Keperbuatan buruk mereka pun tidak pernah terlewatkan dari liputan Allah. Semuanya dalam liputan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah seorang mukmin diajarkan oleh Nabi, kalau itu perbuatan ma'ruf, la taqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kamu remehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu. Jangan pernah kamu remehkan kebaikan itu sekecil apapun kebaikan itu. Karena kebaikan itu pasti akan Allah balas. Karena Allah syakur. Sebaliknya, kalau itu keburukan, sekecil apapun keburukan itu jangan kau yang diremehkan pula. Karena perbuatan keburukan sekecil apapun bisa menjadi bagaikan kayu bakar, ranting-ranting yang dikumpulkan yang bisa membakar sesuatu yang besar. Dan Allah akan tunjukkan pula ini balasan amal keburukan tersebut. Allah akan tegakkan keadilan. Sehingga tidak akan ada yang terzalimi dalam pembalasan Allah SWT. Ini kaidah pertama. Kaidah yang kedua, bahwa seseorang tidak akan disiksa oleh Allah disebabkan karena dosa orang lain. Sehingga masing-masing akan menanggung dosanya sendiri-sendiri. Tidak ada dosa waris. Yang ada masing-masing orang mereka menggendong dosanya sendiri-sendiri. Sehingga dikatakan oleh Allah SWT, wala tasiru wasiratan wisra ukhra. Seseorang tidak akan menggendong dosanya orang lain. Ila rabbikum summa ila rabbikum marji'ukum. Kemudian kalian semuanya akan dikembalikan pada Rabb kalian. Fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Lalu akan Allah kabarkan pada kalian ini apapun yang menjadi perselisihan di antara ini kalian. Yang di sini kita ambil ada pada kalimat wala tasiru wasiratan wisra ukhra. Seseorang tidak akan menanggung beban dosanya orang lain. Sehingga kalau dia berbuat baik, kalau dia di atas petunjuk, maka semua kebaikan itu akibat baiknya kembali kepada dia. Kalau dia sesat, dia berbuat buruk, maka semua keburukan itu hasilnya hanya kembali kepada dia. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang mereka itu berjalan di atas petunjuk, maka sikapnya dia di atas petunjuk ini, semua kebaikannya adalah untuk dirinya sendiri. Bukan orang lain yang memetik kebaikannya itu. Memang orang lain ketika kita berbuat baik akan mendapatkan dampak kebaikan, tapi kebaikan itu semua hasilnya kembali kepada kita. Hakikatnya semua kebaikan itu kembalinya kepada kita sendiri. Wa man dhalla, dan siapapun yang mereka sesat, menempuh jalan kesatan, tenggelam dalam hidup yang sesat, fa innama yadhillu 'alaiha, maka semua dampak kesesatannya itu hanya akan menimpa dia sendiri. Jalan yang lempeng dan bengkok telah jelas. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Yang mau memilih kafir silakan, yang mau memilih mukmin silakan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang dia ingin beriman silakan, barang siapa yang dia ingin kafir silakan. Bukan ini kebebasan memilih, tetapi Allah telah jelaskan jalan yang baik dengan jalan yang buruk telah sangat gamblang. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Telah jelas antara jalan yang ini lurus dengan jalan yang bengkok. Silahkan kalian tempuh jalan yang mana. Tapi Allah telah jelaskan semua akibatnya, semua dampaknya, mana jalan yang mereka pilih. Lalu Allah katakan, wala tasiru wasiratan bisra ukhra. Dan seorang tidak akan menanggung beban dosa orang lain. Masing-masing akan menanggung beban dosa yang telah dia lakukan sendiri.
wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan kami tidak akan mengazab kecuali sampai kami utus kepada mereka ini seorang rasul. Karena Allah suka dengan penegakan hujjah. Diutusnya rasul yang tanya dalam rangka untuk iqamatul hujjah. Jangan sampai ada orang mereka punya alasan, ya Allah aku belum dengar risalahmu, ya Allah belum ada yang menyampaikan risalahmu. Allah suka dengan Allah menegakkan hujjah, sehingga tidak akan ada lagi alasan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga bagaimana ayat yang lainnya Allah katakan, ala tasiru wasiratan wisra ukhra wa allaysa lil insani ila ma sa'ah. Ketahuilah, seorang tidak akan menanggung dosanya orang lain. Setiap orang akan mendapatkan dari usaha yang dia lakukan. Seorang akan mendapatkan dari usaha yang dia lakukan. Terus ada ayat yang menegaskan kok ada orang menanggung dosanya orang lain. Contoh umpamanya ayat wala yahmilunna afqalahum wa afqalam ma'a afqalihim. Dan benar-benar mereka akan menggendong dosa mereka dan dosanya orang yang bersama dengan mereka. Wa min awsadil ladzina yudhillunahum bighairi ilmin, dan mereka akan menanggung dosanya orang mengikuti kesesatan mereka yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Bagaimana ini? Katanya tidak saling menggendong dosa orang lain. Iya. Orang yang mereka gendong dosanya itu, ini adalah akibat perbuatan mereka itu. Mereka menjadi penggerak kesesatan. Mereka menjadi penggerak kekafiran, kesyirikan. Sehingga mereka menjadi otaknya tersebarnya kekafiran dan kesyirikan. Dan mereka menjadi teladan-teladan dalam kesyirikan dan kekafiran. Lalu orang sesat gara-gara dia. Orang musyrik gara-gara dia. Orang kafir gara-gara dia. Orang keliru karena mengikuti dia. Maka sesatnya orang itu adalah hasil perbuatan orang tersebut. Maka penyesatan dia berbuah, dosanya orang yang sesat tadi akan digabungkan dengan dosanya orang yang menyesatkan tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dosanya orang yang tersesat. Dan inilah keadilan Allah SWT. Allah gendongkan dosanya itu. Sehingga hati-hati para pembimbing yang boleh jadi dia merasa membimbing ke surga, padahal hakikatnya dia membimbing ke neraka. Dia sangka mengajarkan petunjuk, padahal mengajarkan kesesatan. Anda akan menanggung dosanya orang-orang yang Anda sesatkan. Yakinkan apa yang Anda sampaikan adalah al-haq, adalah kebenaran. Dan al-haq itu adalah al-haqqu min rabbikum. Al-haq itu apa yang datangnya dari Rabb kalian, itu Allah SWT. Al-haq itu maqala Allah wa maqala Rasuluh. Apa yang dikatakan Allah dan apa yang dikatakan Rasulnya. Al-haq itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah yang difahami sebagaimana pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Itulah al-haq. Itulah kebenaran. Adapun selain itu, iyattabi'una iladhan wa ma tahwal anfus. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali adalah sangkaan-sangkaan belaka dan hanya mengikuti selera hawa nafsu. Orang yang mereka tidak mengikuti al-haq, tidak mengikuti kebenaran, maka mereka pasti hakikatnya mengikuti sangkaan dan mengikuti hawa nafsu. Kemudian kaidah yang ketiga, bahwa setiap manusia itu akan melihat dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan. Melihat dosa yang telah mereka lakukan ini pada waktu-waktu sebelumnya. Allah katakan ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah semua kalian akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Lalu kami Allah akan menghabarkan pada kalian apa yang kalian telah lakukan. Hari di mana manusia akan mendapatkan semua perbuatan dia. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in
tawadtu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Hari di mana Anda akan mendapatkan, setiap jiwa akan mendapatkan apa yang telah mereka lakukan. Baik itu min khairin atau itu min su'in, maka semuanya akan dia lihat. Semuanya akan dia saksikan. Orang-orang yang mereka melihat amal-amal keburukan yang dia akan mengatakan berangan-angan, tawadtu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Mereka sangat beringin sekali. Sangat ingin sekali seandainya antara dia dengan perbuatan buruknya itu ada jarak yang sangat jauh. Alangkah sangat dipermalukan mereka dengan seluruh keburukan-keburukan yang mereka dapatkan. Wa wajadu ma'amilu hadira. Mereka akan mendapatkan seluruh apa yang mereka telah perbuat di dunia itu hadir. Ini ada nampak dalam kitab catatan. Dia akan lihat semuanya perbuatan yang dia ini lakukan tersebut. Bahkan sebagaimana telah kita sampaikan pada hari pembahasan kemarin, ketika kita membahas tentang lembaran kitab catatan amal, seluruh amal kita akan tercatat di situ. Lalu bahkan Allah jadikan kitab ini kitab yang mangsura, kitaban mangsura, kitab yang sudah dalam keadaan terbuka. Tidak perlu kita membuka halaman per halaman, sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah katakan, "Iqra kitabak, kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba." Bacalah kitab Anda sendiri. Cukuplah Anda sendiri hari ini yang menjadi auditor, yang menjadi penghisap, yang merekap semua perbuatan Anda sendiri. Sebagaimana ayat yang telah kita sampaikan pada pembahasan kemarin, sehingga amal kita kecil, apalagi yang besar, semuanya akan kita dapatkan dalam kitab catatan amal. Wa wudhi'al kitabu, dan akan diberikan kitab. Fataral mujrimina musfikina mimma fi. Anda akan lihat orang-orang yang mereka mujrim, orang yang durhaka, yang mereka ini durhaka kepada Allah Ta'ala. Mereka dalam keadaan ketakutan dengan apa yang ada dalam kitab tersebut. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab. Aduh celakanya kami. Kitab apaan ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan. Kitab yang tidak meninggalkan perkara kecilnya apalagi perkara besarnya. Illa ahsaha, kecuali semuanya tercatat dalam kitab catatan tersebut. Wa wajatu ma'amilu hadira, dan mereka mendapatkan semua amal yang mereka lakukan itu ada dalam kitab catatan amal tersebut. Wala yatlimu rabbuka ahada, dan Allah sama sekali tidak pernah menzalimi hambanya. Anda bisa bayangkan, apabila seluruh perbuatan buruk kita ini kembali direview oleh Allah Ta'ala. Semuanya terpapar dalam kitab catatan itu. Dan kita baca sendiri. Sehingga kita betul-betul diingatkan tentang semua perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Ini tentu sangat mengerikan. Kaidah yang keempat dari kaidah hisab adalah dilipat gandakannya kebaikan. Adapun keburukan ini tidak sebagaimana kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah SWT. Asalnya demikian. Sehingga Allah bicara tentang pelipatan-pelipatan amal perbuatan manusia, di antaranya Allah tegaskan, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Jika kalian meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan ini pengembaliannya, balasannya, dan Allah akan mengampunkan kalian. Balasan yang berlipat ganda, dan bahkan Allah akan menambah dengan ampunan untuk kita. Ketika kita meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, ini kita jadikan harta kita fisabilillah, itu seperti kita meminjami Allah, dan Allah akan mengembalikan dengan lipatan yang berlipat-lipat.
Man jaa bil hasanati falau asru amsalihha. Barang siapa melakukan kebaikan, Allah akan datangkan setiap kebaikan itu 10 kali lipat. Tapi kalau keburukan, kata Allah, wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang dia mendatangkan melakukan keburukan, maka tidaklah akan dibalas keburukan itu kecuali yang semisal keburukan itu. Artinya dibalasnya ini satu dibalas satu. Ini adalah sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, keadilan dan kemuliaan Allah taala. Kalau Allah membalas keburukan itu adalah keadilan Allah taala, kalau Allah melipat gandakan kebaikan itu adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi pun pernah mengatakan dengan ungkapan yaitu hadis qudsi yang Allah berfirman, al-hasanatu bi asri amsalihha au azid. Satu kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat atau lebih. Lebihnya ini ila sab'i mi'atin dhifin, bisa sampai 700 kali lipat. Bahkan ila ad'afin katsirah, sampai lipatan yang tidak ada, ini hitungannya. Wasayyi'atu wahidah atau akhfiruha. Adapun keburukan itu akan aku balas satu, atau bahkan akan aku ampunkan keburukannya itu. Walau laqitani biqurabil ardi khataya. Seandainya kamu datangi aku dengan dosa sebesar bumi, malam tusrik bi, sedangkan kamu tidak menyekutukanku sama sekali, laqituka biqurabiya maghfirah, akan aku datangkan ampunan sebesar dosa yang Anda bawa. Ini adalah bagaimana Allah melipat gandakan perbuatan-perbuatan manusia. Di antara contoh-contoh amal yang Nabi jelaskan, ini pelipat gandaannya, umpamanya adalah amal baca Quran. Satu hurufnya Allah akan lipatkan 10 kali, yakni kebaikan. Membaca satu huruf, sehingga pahalanya 10, 3 huruf 30. Man qara'a harfan min kitabillah, falahu bihi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan ini akan aku lipatkan 10 kali lipat. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sehingga setiap hurufnya dibalas 10 kali lipat, jadi 30 huruf. 30 kali itu 30 kebaikan. Ini adalah di antara contoh amal yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula di antara yang Nabi sebutkan nama zikir. Amal zikir yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khaslatani, 2 amalan. La yusihima rajulun muslimun illa dakhala jannah. Tidaklah seorang muslim dia melakukan 2 amalan ini, pasti dia akan masuk surga. Wa huma yasirun. Keduanya itu sangat ringan. Wa man ya'mal bihima qalilun. Adapun orang mengamalkannya itu sedikit. Amalannya sangat ringan, tapi yang mengamalkan sedikit. Apa itu? Yusabbihullaha fi duburi kulli salatin asran, wa yahmadu asran, wa yukabbiru asran. Bertasbih kepada Allah di akhir salat 10 kali, tahmid 10 kali, takbir 10 kali. Falaqad ra'aitu Rasulullah SAW yaq'aduha biyadi. Aku lihat Nabi menghitung dengan jari jemarinya itu. Sehingga zikir itu, ini sangat utamanya dengan jari jemari, dia dihitung dengan jari jemarinya itu. Selain juga ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fatilka khamsun fatilka khamsuna mi'atin bilisan. Khamsuna wa mi'ah bilisan. Itulah 150, yaitu dengan lisan. 10, 10, 10. Ini berapa? 10, 10, 10. 30. Dilipatkan, ini
kali 5, 150. 150 dengan lisannya dia. Wa alfu khamsami'ah fil mizan. Tetapi beratnya timbangan itu 1.500. 1.500 karena 150 kali 10. 1.500 dalam timbangannya. Ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga zikir yang kita ucapkan ini juga akan dilipat gandakan oleh Allah taala. Satu korma, orang sedekah satu korma, bisa dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala menjadi satu gunung. Berapa kali lipat itu? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau satu butir korma itu kemudian dibuat jadi satu gunung Merapi, ya berapa kali lipat Allah lipatkan? Wallahu ta'ala alam bisawab. Itulah Allah kembangkan. Kebaikan Allah kembangkan. Ini kebaikan yang kita lakukan akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara contoh perbuatan yang Allah lipat gandakan adalah ini sedekah. Yang Allah katakan dalam ayat yang telah kita sering dengarkan insyaallah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Perumpamaan orang yang mereka itu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kamathali habbah ambatat sab'a sanabil, seperti satu biji yang menumbuhkan 7 butir. 7 bulir. Fikuli sumbulatin, setiap sumbulahnya itu mi'atu habbah, ada 100 biji. Dan satu biji tukul menjadi 7 tangkai. 7 tangkai. Satu tangkainya itu ada 100 biji. Sehingga 100 kali 7, 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan pahala bagi orang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un, dan Allah itu maluas. Maluas karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini satu di antara contoh atau beberapa contoh di antara perbuatan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya pula adalah perbuatan yaitu saum. Bagaimana Allah melipat gandakan tentang saum. Kullu amali bani Adam yudha'aful hasanah bi asri amsalihha ila sabi'amiyatin dhifin. Setiap amal anak hamba itu akan dilipatkan sampai 10 kali lipat. Sampai 700 kali lipat. 10 sampai 700 kali lipat. Dalam pelipatan pembalasan Allah Ta'ala. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana jazibi, aku sendiri yang akan membalasnya. Pembalasan yang tidak lagi terbatas. Rahasianya apa? Rahasianya dalam puasa itu penuh dengan kesabaran. Menghimpun kesabaran dalam mentaati Allah. Menghimpun kesabaran dalam menjauhi maksiat kepada Allah. Menghimpun kesabaran dalam menahan kesulitan dengan puasanya itu takdir Allah Ta'ala. Dan Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrum bighairi hisabin. Allah akan lipat gandakan, Allah akan sempurnakan pahala yang bersabar dengan pahala yang tanpa hisab. Pahala yang tanpa hitungan. Bahkan di akhirat kelak, ketika orang yang mereka itu sehat walafiat atau sejahtera, tidak diuji Allah dengan ujian yang berat, la yawaddanna ahlul afiyah yaumal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid bima yarawna min thawabi ahlil bala. Benar-benar orang yang mereka sejahtera di dunia, di hari kiamat kala itu dia akan berangan-angan seandainya kulitnya itu disayat-sayat, digunting-gunting. Kenapa? Disebabkan dia melihat pahala yang Allah berikan kepada ahlul bala, orang mereka kena musibah.
Bahkan di antara kemuliaan Allah Ta'ala, bicara tentang kebaikan dan keburukan, kebaikan itu baru kerentek berbuat baik saja Allah catat satu kebaikan. Adapun kalau keburukan, punya kerentak berbuat buruk tapi belum dilaksanakan, Allah belum catat. Innallaha katabal hasanat wa sayyi'at tsumma bayyana dzalik. Allah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, lalu Allah menjelaskannya. Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha. Barang siapa dia berkeinginan baik, berbuat baik dan belum melaksanakannya, katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah, Allah catat di sisinya itu satu kebaikan sempurna. Fa in huwa hamma bima biya fa'amilaha, katabahallahu lahu indahu asra hasanat ila sab'imi'ati dhifin ila ad'afin katsirah. Kalau dia kerentak berbuat baik, fa'amilaha, lalu kebaikan yang dia niatkan itu dia lakukan, Allah catat bagi dia itu ini asru hasanatin ila sab'imi'atin dhifin. Allah catat 10 kali kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan ila ad'afin katsirah, sampai kelipatan yang tidak terhitung lagi. Yang sangat banyak. Itu kalau kebaikan. Dan inilah fadlullah, inilah keutamaan Allah. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Barang siapa yang dia memiliki kerentak berbuat buruk, lalu dia belum melaksanakannya, katabahallahu lahu indahu hasanah kamilah. Perbuatan buruk yang tidak dia lakukan itu malah dicatat Allah satu kebaikan. Malah dicatat Allah satu kebaikan. Bukan dicatat sebagai keburukan. Fa in huwa hamma biha fa'amilaha, kalau dia berkerentak keburukan lalu dia lakukan kerentaknya itu, katabahallahu lahu sayyi'ah wahidah, Allah catat satu keburukan. Ini tentu adalah sebuah kemuliaan, keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, di antara kaidah hisab adalah Allah akan menegakkan syuhud. Allah akan menegakkan para saksi. Maka dikatakan di kiamat itu adalah yaumul ashhad. Hari-hari yang Allah akan menegakkan para saksi. Saksi-saksi yang tidak bisa dibayar. Saksi-saksi yang tidak akan bersaksi dengan cara yang palsu. Karena para saksi ini semuanya saksi yang luar biasa. Satu yang akan menjadi saksi adalah Allah Ta'ala sendiri. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, innallaha ala kulli syai'in syahida. Allah itu menyaksikan atas segala sesuatunya. Wala ta'maluna min amalin illa kuna 'alaikum syuhudan itufiduna fi. Dan tidaklah kalian melakukan sebuah amalan kecuali kami Allah menjadi saksi ketika Anda melakukan perbuatan itu. Kalau Allah jadi saksi, tidak ada lagi yang bisa mengelak persaksian Allah Ta'ala. Yang kedua, yang akan menjadi saksi adalah para nabi. Waji'a bin nabiyina wa syuhada. Wa yawma yaqumul ashhad. Ketika hari-hari Allah bangkitkan para saksi, Allah akan datangkan para nabi sebagai saksi dan para saksi-saksi yang lainnya. Setiap nabi menjadi saksi atas umatnya. Dan umat Muhammad, nabi dan Rasulullah SAW dan umatnya menjadi diistimewakan oleh Allah Ta'ala karena akan menjadi saksi bagi umat-umat sebelumnya. Ketika Allah tanyakan kepada kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalam, sudah datangkah kepada kalian yaitu yud'a Nuh yaumal qiyamah. Nuh akan dipanggil oleh Allah dari kiamat kelak. Kata Nuh, labbaik wa sa'daik ya Rabb. Aku penuhi panggilanmu ya Rabb. Fayaqul, Allah katakan, hal balaghta. Wahai Nuh, apakah engkau telah sampaikan risalah? Kata Nuh, na'am.
Benar ya Allah, sudah aku sampaikan. Fayuqalu li ummati, lalu Allah tanya kepada umatnya itu, hal balagakum, apakah telah sampai kepada kalian risalah wahai ini kaumnya Nuh? Fayaqulun, mereka mengatakan, ma'atana minadhirin, tidak ada seorang pun juru peringat yang datang pada kami. Maka Allah katakan pada Nuh, man yashhadu laka, ya Nuh, siapa yang menjadi saksi kamu? Kata Nabiullah Nuh, Muhammad wa ummatuh. Muhammad dan umatnya. Ini adalah kemuliaan Rasulullah SAW dan umatnya Rasulullah SAW. Allah jadikan umat yang menyaksikan umat-umat yang lainnya. Yang akan menjadi saksi pula adalah, yaitu bumi tempat kita berpijak. Yauma idzin tuhaditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menghabarkan, yang menyampaikan kabar-kabarnya. Bumi akan menyampaikan kabar-kabarnya. Kata Nabi, atadruna ma akhbaraha, tahukah kalian apa yang dihabarkan oleh bumi itu? Qalu, para sahabat mengatakan Allah wa Rasul a'lam, enggak tahu ya Rasulullah. Kata Nabi, fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin au ummatin bima amila ala dhahriha. Sesungguhnya khabar-khabar yang akan disampaikan bumi ini adalah dia akan menjadi saksi terhadap setiap hamba atau umat atas perbuatan yang dia lakukan di muka bumi. Bumi akan mengatakan amila yauma kada wa kada fahada akhbaruha fahadi akhbaruha. Fulan pada hari ini melakukan begini ya Rabb. Di tempat ini melakukan begini ya Rabb. Itulah penghabaran bumi kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga akan menjadi saksi. Malaikat akan menjadi saksi. Malaikat yang mencatat perbuatan mereka. Hari-hari tegaknya para saksi dan bahkan seluruh anggota badan kita yang akan menjadi saksi. Mulut akan dikunci. Nakhtimu, Allah akan kunci mulut-mulut mereka. Kemudian akan berbicara tangan, kaki, anggota badan mereka. Kulit akan berbicara. Mempersaksikan apa yang telah mereka lakukan. Maka bagaimana mereka akan bisa menghindar dari persaksian hari yang sangat mengerikan, yang sangat dahsyat tersebut. Para pemirsa, adapun perbuatan yang pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah kalau itu berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah, yang pertama kali akan dihisab adalah salat. Salat yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu berkaitan dengan yaitu perbuatan muamalah dengan hamba, yang pertama kali akan dihisab adalah urusan darah. Inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah min amali salatu. Yang pertama kali akan dihisab dari perbuatan hamba dari kiamat kelak adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anja. Kalau salatnya itu, kalau dia salatnya bagus, maka dia akan sukses dan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau salatnya itu rusak, maka dia telah rugi, sebenar-benar dalam keadaan kerugi. Kemudian, kalau itu berkaitan muamalah kita dengan manusia, maka yang akan dihisab pertama kali masalah ini darah. Masalah darah. Sehingga jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah penumpahan darah. Darah sangat mahal dalam pandangan Allah dan dalam agama kita ini. Inilah beberapa catatan singkat yang berkaitan masalah hisab yang akan kita hadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun tegaskan, maka beliau katakan, wa yuhasibullahu al-khalqa, Allah akan menghisab ini hamba. Wa yakhlu bi 'abdil mu'min, dan Allah akan yaitu menyendirikan seorang mukmin, yaitu berkhalwat sendiri dengan orang mukmin.
Allah akan tanya semua perbuatan, Allah akan paparkan semua perbuatan buruknya itu. Fayuqarriruhu bidunubi, sampai orang itu mereka semuanya mengakui tentang dosa-dosanya itu. Kama wusifa dzalika fil kitab was sunnah, sebagaimana telah disifatkan dalam kitab dan sunnah. Wa amal kufar, adapun orang kafir, fala yuhasabun muhasabata man tusanu hasanatu wa sayyi'atu. Orang kafir itu tidak akan dihisab sebagaimana dihisabnya orang ditimbang kebaikan dan keburukannya. Orang kafir sudah enggak punya keburukan. Tetapi mereka dihisab, ditimbang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala di antaranya untuk benar-benar mengelahkan, untuk menunjukkan keadilan Allah dan menunjukkan keburukan mereka sehingga mereka tidak akan protes dengan apa yang ini mereka telah saksikan sendiri tentang keburukan-keburukan mereka. Fa innallaha hasanati lahum, mereka enggak punya kebaikan sama sekali karena kebaikannya telah dihancurkan dengan kekafiran mereka dan kesyirikan mereka. Walakin tu'addu a'maluhum wa tuhsa fayuqafuna 'alaiha wa yuqarriruna biha wa yujzauna biha. Akan tapi amal-amal mereka akan dihitung oleh Allah, direkap oleh Allah, kemudian mereka pun akan mengakui seluruh amal perbuatan mereka dan lalu Allah akan balas amal perbuatan mereka itu. Inilah diantara yang kita sampaikan berkaitan masalah hisab. Ada hisab yang yasiran, hisab yang mudah, itulah al-arab, pemaparan keburukan-keburukan hamba antara mukmin dengan Allah. Orang mukmin akan Allah ini sendirikan, Allah akan menyendiri dengan orang mukmin, lalu Allah paparkan keburukannya dan mereka semuanya mengakui, tapi Allah ini ampunkan, Allah tutupi dan Allah ampunkan, sehingga ini adalah bentuk hisab yang yasira. Dan ada orang mereka dihisab dan mereka itu teradab dengan hisabnya tersebut. Dan di sana pula ada orang mereka tidak dihisab dan tidak adab. Orang mereka tidak dihisab dan tidak diadab. Sehingga dikatakan dalam bab pembahasan para ulama dengan ungkapan dakhalal jannah bighairi hisabin wal adab. Mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Itulah orang mereka memiliki tauhid yang sempurna yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 70.000 dari kalangan umat ini yang akan masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Yang mereka ini la yastarkun wala yaktawun wala yatatayyarun wala rabbim yatawakkalun. Mereka tidak minta diruqyah, tidak minta dikei pengobatan dengan besi panas, tidak melakukan tatayyur, dan mereka ini memiliki sikap tawakal yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang kesempurnaan tauhid mereka. Ini yang kita sampaikan, semoga manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada masa akan datang bidillah, yaitu berkaitan dengan ini haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan tentang haud, satu di antara pula peristiwa yang Allah jelaskan berkaitan dengan kondisi di yaumul qiyamah kelak. Demikian, ada pertanyaan? Bismillah, ada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ketika manusia dibangkitkan, manakah yang lebih dahulu, hari penghisaban ataukah mizan? Disebutkan kalau dalam urut-urutannya itu adalah ya tentunya hisab dulu. Hisab, kemudian ditimbang hisab, ditimbang amal mereka dan yaitu paparkan dengan tulisan, diterimakan kitab catatan amal mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apakah diperbolehkan sholat di masjid yang di dalamnya terdapat makam sesepuh atau tokoh masyarakat terkenal di daerah tersebut? Telah dijelaskan oleh pada penjelasan kita yang lalu, insyaallah, la tusalli ilaiha, jangan kamu sholat menghadap kuburan. Jadi apabila kuburan itu berada di lokasi semasjid, selokasi dengan masjid, satu lokasi itu bisa di depan masjid, bisa di samping masjid, bisa di belakang masjid, itu semuanya satu lokasi. Apabila ini masjid menyatu dengan kuburan, maka tidak diperbolehkan kita sholat di dalam masjid yang ada kuburannya tersebut. Apalagi kuburan itu di dalam masjid. Akan tapi ada syubhat yang sangat ini susah untuk dijelaskan pada mereka, ini tentang kuburan Rasulullah SAW yang ada di dalam masjid sekarang ini. Perlu kita jelaskan singkat bahwa
Asalnya yang melarang yaitu yang melarang kuburan diletakkan di masjid itu Nabi sendiri. Yang melarang sholat di masjid yang ini menghadap kuburan atau ada kuburannya Nabi sendiri. Yang melaknat yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi dan para orang saleh mereka di masjid atau menjadikan masjid sebagai kuburan atau menjadi kuburan sebagai masjid adalah Nabi sendiri. Nabi melaknat la'anallahu yahuda wa nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajida. Laknat Allah pada Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-masjid. Menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada pengertiannya satu, yaitu membangun masjid bersama dengan kuburan. Sehingga mendirikan masjid yang di situ ada kuburan. Sehingga menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang kedua, menjadikan kuburan tempat melakukan ibadah. Melakukan salat, melakukan qiraatul Quran, berdoa, dan seterusnya. Ini semuanya adalah larangan Nabi. Lalu bagaimana dengan kuburan Rasulullah SAW ketika di dalam masjid? Asalnya, Nabi tidak pernah dikuburkan di dalam masjid. Nabi dikuburkan di tempat di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang Nabi meninggal dikuburkan di mana beliau meninggal. Nabi itu dikuburkan di mana beliau meninggal. Dan beliau meninggal di kamar Aisyah, maka beliau dikuburkan di kamar Aisyah. Kemudian sampai ke khilafan yang keempat, tidak pernah mereka meluaskan Masjid Nabawi dengan memasukkan kuburan Nabi ke dalam masjid. Semua perluasan itu menjauhi kuburan. Pada zaman Khalifah Al-Walid, kira-kira tahun 88 Hijriah, maka Al-Walid memasukkan kuburan Nabi dalam perluasan masjid. Itu pun diingkari oleh para ulama pada zaman itu. Intinya bahwasanya tidak ada alasan membenarkan kuburan dibangun dengan masjid. Kata para ulama, jika ada kuburan disatukan dengan masjid, harus dibongkar salah satunya. Dibongkar kuburannya atau dibongkar masjidnya. Dipisahkan supaya terpisah antara kuburan dengan masjid. Apalagi kuburannya orang-orang saleh atau para pembesar yang akan bisa menjadikan berhala yang disembah ketika orang meletakkan kuburan itu di dalam masjid, akan menjadi sebuah kuburan yang dikeramatkan. Dan Nabi telah mengajarkan ini sebagai penjagaan terhadap dalam masalah tauhid. Jangan sampai ada kecenderungan hati kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwa kita tidak boleh sholat di kuburan yang ada, kita tidak boleh sholat di masjid yang ada di kubur, yang ada kuburannya di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika dosa itu diampuni, maka masih terlihat dalam catatan amal atau sudah terhapus, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada maghfirah, ada al-afwu. Kalau al-maghfirah itu penutupan dosa. Tertutup, tapi masih ada bekasnya. Belum terhapus, tapi ditutup. Tapi kalau al-afwu, pemaafan itu dihapuskan dosanya itu. Bahkan ada dosa-dosa yang digantikan kebaikan. Sehingga ada riwayat ketika dia membaca kitab catatan amalnya itu, ya Allah, saya pernah melakukan perbuatan ini dan itu, kok saya nggak mendapatkan catatan dosa itu dalam kitab saya ini. Ini dihapuskannya dosa dia dan bahkan digantikannya dengan kebaikan. Ada dosa yang sekedar ditutup, ada dosa yang ditutup, yang dihapus oleh Allah SWT. Wallahu ta'ala alam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Anda ingin bertanya Ustaz, bagaimana hukumnya sholat di belakang imam yang tidak baik bacaan Al-Qurannya, dan bahkan setiap sholat imam dan jemaah lain berzikir keras dan tidak sesuai tuntunan Rasulullah SAW? Iya, kalau bismillahirrahmanirrahim, kalau soal bacanya nggak baik itu tingkat keparahnya dilihat dulu. Kita ini rata-rata bacanya nggak baik semuanya itu. Banyak yang nggak baik semuanya rata-rata itu. Bacaan yang betul-betul benar itu susah. Ibaratnya mungkin satu kabupaten belum tentu dapat berapa masjid.
Tinggal dilihat tingkat keparahannya itu. Kalau parah sekali, kalau parah banget, dia belas nggak tahu kaidah baca Quran, sehingga panjang pendeknya nggak benar, rusak semuanya, atau bahkan belajarnya membaca dengan tulisan Latin, sehingga ini banyak yang nggak benarnya, maka bisa cari imam yang lainnya. Atau kalau bisa dinasihatkan jangan jadi imam yang lainnya yang kira-kira itu ini layak jadi imam. Diterangkan tentang pembahasan masalah imam. Itu kalau kita bisa bicara baik-baik. Kalau ternyata nggak bisa bicara baik-baik dan susah juga dinasihati dengan cara apapun, ya antum berhak pula pilih imam yang lainnya, masjid yang lainnya yang kira-kira lebih layak untuk diikuti. Yang lebih layak untuk jadi makmum di situ. Karena persyaratan imam ada persyaratannya dan berkaitan dengan sholat kita, yaitu menyangkut tentang kekhusyukan kita dalam sholat dan kenyamanan kita dalam sholat. Kalau bisa memperbaiki, yang terbaik sholat di masjid terdekat. Tapi kalau kita ternyata tidak mendapatkan sesuatu di masjid terdekat itu dan susah untuk memperbaikinya, maka bisa kita memilih masjid yang lainnya yang kira-kira lebih layak untuk kita bermakmum di situ. Wallahu taala alam bisawab. Terkait imam tersebut dan jemaahnya berzikir keras itu bagaimana? Ya, zikir keras kalau itu termasuk di antara yang dibandingkan oleh para ulama. Ya, yang penting Anda tidak ikut-ikutan berzikir keras bagaimana mereka. Bersabarlah di situ dan kemudian bagaimana berusaha untuk merubah suasana agar mereka mengenal Anda dan Anda terus menyampaikan dakwah kepada mereka. Karena rata-rata mereka pun tidak paham tentang masalah tersebut kecuali hanya ikut-ikutan belaka, nggak paham tentang kaidah beragama dan dalil-dalil dalam beragama. Maka kalau Anda bisa di situ bersabar dengan kondisinya, kemudian Anda bisa merintis dakwah di situ, pendekatan pada orang per orang. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar, nanti akan bisa menjadikan masjid itu bisa berubah dengan kesabaran Anda dalam berdakwah dan mendakwai mereka. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, bagaimana hukumnya ketika puasa Daud disertakan dengan puasa Ayyamul Bid, Ustaz? Ya insya Allah kalau dia punya kebiasaan itu dan kebetulan bertemu dengan Ayyamul Bid, ya mudah-mudahan mendapatkan pahala yang double. Karena dia punya kebiasaan Daud dan kemudian ketemu dengan Ayyamul Bid. Insya Allah mendapatkan ini doublenya pahala karena kebiasaan dia memang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, bismillah. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Istilah al-awabin, at-tawabin, dan munibin seperti terdengar mirip Ustaz. Itu maknanya apa ya Ustaz? Ya, al-inabah, munibina ilallah, al-inabah itu taubat plus. Taubat itu intinya satu, dia betul-betul itu nyesal tentang perbuatannya itu. Yang kedua, meninggalkan perbuatannya itu. Yang ketiga, berazam tidak mengulanginya itu. Inabah, tiga ini plus dia memiliki semangat melakukan amaliyah konsisten taqarruban ilallah, ini adalah inabah. Sehingga dia sertai dengan semangat beramal mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah inabah. Seorang mukmin, orang yang mereka diharapkan hatinya adalah betul-betul hati yang punya sifat inabah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, kata Allah. Kembalilah kalian kepada Allah dan tunduk patuhlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inabah ini adalah taubat plus. Maknanya sama, kembali kepada Allah, tapi inabah itu lebih tinggi dibandingkan dengan taubat. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati antum Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya. Bagaimana cara seseorang agar keluar dari dosa dan maksiat ketika dia sudah bertaubat tetapi kembali lagi untuk melakukannya? Apakah juga akan diampuni dan diterimanya taubatnya Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Di antara obat yang bisa menyembuhkannya tidak lain adalah bagaimana Anda mempertebal keimanan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga punya rasa malu dengan Allah dan punya rasa pengagungan kepada Allah,
dan menguatkan keyakinan tentang yaumul akhir sehingga tergambar di kedua kelopak mata Anda. Adapun orang yang mereka bertobat lalu terjatuh lagi, bertobat lagi, dan betul-betul dia bertobat nasuha, maka tidak ada batasnya Anda untuk bertobat. Terus bertobatlah sampai Anda ketemu Allah dalam keadaan Anda bertobat kepada Allah SWT, dan jangan putus asa. Dan jangan dengarkan bisikan setan, udahlah kamu itu sudah kalah, sudah keok, nggak akan diterima taubat kamu itu bolak-balik terjatuh ke dalam dosa. Tetaplah terus bertobat kepada Allah sampai Anda mati dalam keadaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ala ansawab. Ya Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kaidah setiap orang menanggung dosa sendiri, apakah berlaku untuk pemimpin yang ternyata tidak bisa mengarahkan ke arah kebaikan, Ustaz? Atau suami yang tidak bisa mengarahkan istri untuk taat pada Allah, Ustaz? Ya, suami itu pemimpin. Di antara kewajiban pemimpin itu memimpin keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Itu tanggung jawab laki-laki memimpin keluarganya. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Suami yang sengaja tidak memimpin keluarganya, membiarkan kemaksiatan itu beredar di tengah keluarganya, dia terkena dosanya. Dosa sebagai seorang pemimpin yang meremehkan kewajiban dia. Dayus. Dayus adalah alladzi yuqirul khubsa fi ahli. Orang membiarkan kemungkaran terjadi di keluarganya. Dayus. Julukan yang sangat buruk bagi laki-laki yang tidak itu memimpin keluarganya dengan baik. Sehingga pemimpin seperti ini, dia bisa terkena dosa orang yang mereka pimpin, orang yang mereka sesatkan, apalagi dia menyesatkan, yakni bawahannya. Maka pemimpin akan menanggung dosa orang yang dia pimpin. Intinya kalau dia membiarkan, dia sengaja nggak memimpin, membiarkan cuek dengan kemungkaran yang di keluarganya, dia menanggung dosanya mereka. Wallahu ta'ala shawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustaz, mohon izin bertanya. Bagaimana kondisi seorang anak yang dapat memberatkan timbangan kebaikan bagi orang tuanya di akhirat kelak, Ustaz? Apakah ketika sang anak sudah mengenal sunnah, sedangkan orang tua belum, sang anak bisa membantu kebaikan orang tuanya, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Anak bisa membantu kebaikan orang tua dengan istighfar anak. Allah bisa mengangkat anak, Allah bisa menjadikan orang tua mau masuk neraka, nggak jadi masuk neraka, atau diangkat surganya, atau diangkat derajatnya dengan istighfar anaknya, dengan ini kemuliaan anaknya, dengan kesolehan anaknya. Anak bisa menjadi sebab diangkatnya ini orang tua, ini ke derajat yang lebih tinggi, atau bahkan tidak jadi masuk ke dalam neraka gara-gara sang anak. Yang jelas anak bisa memiliki andil dalam seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan ini, Ustaz. Ustaz, izin bertanya. Saya memiliki teman yang ilmu agama jauh lebih baik daripada saya. Terlebih dia merupakan salah satu pengajar muda. Sayangnya dia berpacaran, Ustaz. Saat itu dia pernah meminta pendapat saya tentang pacaran. Saya tahu pacaran itu haram. Namun, Allahul musta'an, saya saat itu tidak enak mengatakannya, Ustaz. Takut dia tersinggung. Dan seperti saya mendukungnya, Ustaz. Apakah hal tersebut saya terkena dosa jari ya, Ustaz? Dan lalu bagaimana agar dosa itu tertutup, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Orang yang mereka terkesan mendukung yang akan masuk dalam bab ta'awun 'alal ismi wal udwan, bekerja sama dalam perkara dosa dan maksiat. Maka disinilah seorang mesti dia menegakkan hak dan kewajibannya, yaitu diantaranya adalah menasihati saudaranya yang mereka jelas-jelas salah. Orang yang mereka mengingatkan orang yang salah itulah menolong orang tersebut. Sehingga kata Nabi, unsur akhaka dhaliman aw matluman. Tolonglah saudara Anda baik dalam keadaan yaitu dia terdolimi atau dia zalim. Ya Rasulullah, kalau menolong orang yang terdolimi kita tahu. Bagaimana orang menolong yang zalim? Kata Nabi, ini tahan dia dari perbuatan buruknya, itulah kamu menolong menolong orang yang zalim. Sehingga menasihati, mengingatkan, mencegah orang yang mau melakukan perbuatan yang zalim, itu termasuk bentuk menolong saudaranya. Kalau dia ternyata memberikan kesan mendukung, ya justru dia memberikan yaitu dukungan. Memberikan dukungan ini maksud dalam bab ta'awun 'alal ismi wal udwan. Ya hendaknya dia bertobat dan mengingatkan kepada yaitu orang yang bersangkutan bahwasanya
harusnya begini gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya seorang guru yang diperintahkan untuk memberikan nilai yang lebih tinggi daripada kemampuan muridnya? Apakah menjadi haram penghasilan guru tersebut, Ustaz? Ya, kalau penghasilannya nggak haram, tetapi dia telah melakukan perbuatan ini kedustaan, yaitu memalsu data, memalsu tidak melakukan sejujurnya, memberikan nilai yang palsu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Bagaimana cara mengajarkan tauhid kepada anak, Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengajarkan tauhid kepada anak, jelaskan aja lugas apa adanya tentang siapa itu Allah SWT, Allah sang pencipta langit dan bumi. Allah itu berada di mana? Allah berada di langit, istiwa di atas langit. Allah itu ada zat yang maha penyayang, maha pengasih. Terangkan satu persatu tentang Allah Ta'ala. Itu akan nancep di hati seorang anak menjadi keyakinan dia kelak yang sangat mendasar ketika dia tumbuh berkembang terus. Dan anak nalarnya akan jalan. Karena keimanan itu kita ajarkan sesuai dengan fitrah mereka, kemudian sesuai dengan akal mereka, dan kita berdasarkan dengan panduan wahyu Allah Ta'ala, insya Allah nggak akan salah. Kita ajarkan aja apa adanya, dengan cara yang gampang, yang mudah, sehingga anak saat tahu, Allah itu mau melihat, maka kamu jangan melakukan kemungkaran-kemungkaran, Allah melihat Anda. Allah mau mendengar, Allah itu mendengar semua perkataan Anda, jangan bicara yang buruk. Ini adalah penjelasan praktis tentang bagaimana mengajarkan anak tentang masalah tauhid. Sampaikan Allah sebagaimana Allah menjelaskan tentang nama dan sifatnya, dan terangkan pada sang anak sehingga dia akan mengetahui siapa itu Allah dan akan melekat dalam hati mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya berzikir dengan biji-bijian tasbih atau tasbih digital? Apakah itu boleh atau makruh atau termasuk bid'ah? Ya, para ulama ada mengatakan bid'ah, yang paling utama dengan tangan dia, wallahu ta'ala alam bishawab. Yang jelas dengan tangan adalah lebih utama, karena tangan kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya mengenai dosa zina, Ustaz. Jika seorang pernah melakukan zina di masa lalu, apakah tetap akan diazab nanti ketika di akhirat? Dan apakah di waktu hisab itu dosa tadi diperlihatkan ulang, Ustaz, walaupun sekarang sudah berusaha bertaubat dan menjauhi hal-hal demikian? Ya, insya Allah kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, maka sebagaimana Allah katakan, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubattilullahu sayyiatim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Orang mereka dulunya musyrik, membunuh, kemudian mencuri, kemudian berzina, kata Allah akan diazab dengan azab yang berlipat. Kecuali orang mereka bertobat, beriman, beramal saleh, Allah akan gantikan keburukannya itu dengan kebaikan-kebaikan. Semoga dihapuskan Allah dan digantikan kebaikan. Tetapi yang dibutuhkan adalah taubatan nasuha, taubat yang sungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bishawab. Ya, Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, kalau satu masjid yang menjadi imam kita kenal masih melakukan kesyirikan, Ustaz, bagaimana status sholat imam tersebut dan makmumnya? Baik yang tahu maupun tidak tahu bahwa imam tersebut melakukan tindak kesyirikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tahu persis dia melakukan syirkun akbar, syirik yang besar dan nyata-nyata melakukan kesyirikan, maka kita tidak mau bermakmum kepada orang tersebut. Ada orang lain, mungkin mereka ada yang tahu, ada yang nggak tahu, ada yang paham, ada yang nggak paham. Tapi yang penting kita adalah, kalau kita tahu dia melakukan perbuatan syirkun akbar dengan terang-terangan, dengan jelas itu syirkun akbar, ya kita nggak mau bermakmum dengan orang seperti itu. Tinggalkan imam seperti itu, dan kalau bisa nasihati, sampaikan kepada beliau tentang perbuatannya itu yang merupakan perbuatan syirkun akbar. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz, insya Allah pertanyaan yang terakhir. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Ustaz, apa itu hujjah? Bagaimana cara kita untuk mampu berhujjah kelak, Ustaz? Dan bagaimana peran atau manfaat hujjah di hadapan Allah? Dan kapan kita akan berhujjah, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Hujjah itu dalil. Hujjah itu dalil, alasan, dalil. Hujjahnya apa? Melakukan sholat. Hujjahku adalah ayat ini, hadis ini. Kemudian kenapa kamu bertauhid seperti ini? Ya, hujah saya begini, ayatnya begini, hadisnya begini, ajaran Nabi begini. Ini hujah. Orang yang mereka kayak kita beramal ini harus tegak di atas hujah. Artinya dengan ilmu.
dengan ilmu. Nabi telah menyampaikan hujah kepada kita, dengan menyampaikan risalah kepada kita, menjelaskan kepada kita dengan segamblang-gamblangnya. Sehingga jangan sampai nanti ada lagi nanti alasan orang di akhirat kelak, bahwasanya belum datang pada kita Nabi, belum datang pada kita yang menyampaikan risalah, telah Allah datangkan semuanya. Sehingga kita nggak akan punya hujah lagi di depan Allah untuk membela kekafiran kita, kesyirikan kita, kemaksiatan kita, karena Allah telah terangkan hujahnya kepada kita. Hujah itu alasan atau dalil berkaitan dengan amalia yang kita lakukan. Demikian kita cukupkan sekian, semoga manfaat. Sekali kurang minta maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.